Biasa tadi. Agung Adam. Hadir. Agustian Jalfa. Andi Jalfa. Anjana Patricia Yusuf. Nah, jadi sebelum itu ya, mari bersama-sama ya, kita di sini membaca Quran surat Al-A'raf. Dibaca secara bersama, jangan lupa taus. Ya. A'udzu billahi begitu. Nah, jadi sebelum kita mau diskusi nanti ya, jadi Ibu harus menjelaskan dulu apa sih menjaga kehormatan, bagaimana sih itu ikhlas, bagaimana sih itu malu dan juhud. Nah, supaya nanti pas kalian mempresentasikan, kalian tidak bingung, oke? Ya. Nah, di sini ada menjaga kehormatan. Ada yang tahu apa sih itu menjaga kehormatan? Ada? Di buku? Coba lihat di buku. Ya, jadi menjaga kehormatan itu kita menjaga diri, nama baik dan kemuliaan diri. Di mana ini adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama. Di mana kita menjaga diri itu misalnya menutup aurat, ya. Ini kan termasuk menjaga diri, gitu kan? Ya. Terus juga kita menjaga nama baik kita, menjaga nama baik saudara kita, teman sebangku kita. Nah, di sini ada hadis, bukan hadis ya, Al-Quran yang menjelaskan mengenai menjaga kehormatan. Oke? Di sini yang artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan menjaga kehormatannya. Begitu. Maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan pahala yang besar. Siapa sih yang tidak mau pahala? Ada yang mau pahala di sini? Ya. Pahala tadi menjaga kehormatan. Ya. Begitu. Nah, yang kedua Ikhlas. Ada yang tahu ikhlas? Ya. Bagaimana? Ikhlas itu kayak mulia. Iya, ikhlas itu kita dimana sikap yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan perintah Allah dengan tidak mengharap sesuatu apapun. Ya. Dan dia mengharap kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhlas itu adalah ketika sikap kita melakukan suatu amalan, kita itu tidak mengharapkan pujian kepada manusia. Kita mengharap yang namanya ridha Allah. Karena ridha Allah itu akan mengantarkan sebuah pahala. Kalau misalnya orang sudah mengharapkan pujian dari manusia, jangan harap Allah alam orang tidak mendapat pahala. Ya. Karena tadi niatnya kita yang salah. Nah, di sini ada Al-Quran yang menjelaskan itu dalam Quran surat Az-Zumar yang artinya sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya dengan apa? Sholat, puasa, zakat. Jadi kalian itu mau disuruh sholat supaya kalian mendapatkan apa yang mendapatkan ridho Allah, bukan supaya kalian itu mendapatkan nilai, tidak begitu. Nah, di sini mengatakan bahwa kelas itu dapat dibagi menjadi 3. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di di buku paket. Di sini ada malu. Nah, di mana malu itu dia
dia merupakan cabang iman, dimana jika seseorang tidak, yang dimana malu ini itu disebutkan Nabi Muhammad sebagai cabang iman, karena dengan sifat malu seseorang dapat tergerak melakukan kebaikan dan menghindari keburukan. Begitu. Jadi taman memalu itu misalnya memalu untuk mendekati misalnya yang bukan mahram ya laki-laki, itu bukan kalian jangan dibilang kalian itu dia ini manusia sekali, tidak, tapi memang wajib terlalu harus tidak bercampur baur dengan laki-laki. Begitu misalnya dalam 3 hal, misalnya dalam pendidikan, misalnya belajar kita bisa bercampur baur dengan laki-laki, dalam berdagang, terus juga dalam kesehatan. Begitu. Nah di sini ada hadis juga, ya teman-teman bisa baca. Dan yang terakhir adalah juhud, di mana juhud ini diartikan meninggalkan dunia dan menganggap dunia adalah hal yang hina. Meskipun demikian perlu diingatkan, perilaku juhud bukan berarti tidak memperhatikan urusan dunia, dan bukan berarti tidak memiliki harta dan mengasihkan diri dari dunia. Nah, jadi juhud ini yang dimaksud dia itu bukan dia itu tidak terlalu serius dengan dunia, tidak. Tapi dia itu di dunia digunakan untuk misalnya mencari pahala gitu kan, misalnya sholat tadi, misalnya bersedekah. Jadi dia cinta dunia, dia cinta, tapi dia tidak pernah meninggalkan ajaran-ajaran agama Allah yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Begitu. Nah, jadi teman-teman sini sudah mengerti apa itu pengertian dari 4 pembahasan tadi? Ya. Oke. Nah, jadi di sini kita akan berdiskusi, begitu. Nah, jadi saya minta berhitung ya 4, karena kan kita membahas 4 pembahasan. Jadi saya minta kepada teman-teman berhitung 1, 2, 3, 4. Boleh? Ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oke, yang 1 di sini. Oke, sini kan sudah bagi ya 1, 2, 3, 4. Nah, di kelompok 1 kalian mendapatkan materi menjaga kehormatan. Kelompok 2 itu ikhlas, 3 itu malu, dan 4 juhud. Nah, nanti di masing-masing kelompok itu menjelaskan pertama mengenai pengertian penghormatan, yang kedua dalil yang digunakan, oke, entah itu berupa hadis ataupun Al-Quran. Yang ketiga itu manfaat. Nah, setelah itu ada 3 orang yang membacakan 3 tadi. Siapa yang pengertian, siapa yang DP dalil, siapa yang DP manfaat. Nah, terus teman-teman lain menyimak, dan setelah teman-teman kalian yang kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, kalian bertanya. Oke? Ya. Sudah mengerti? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang menjaga kehormatan. Pengertian menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan adalah menjaga diri dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela, termasuk perkataan yang dapat menyakiti orang lain, dan perbuatan buruk yang berkaitan dengan syahwat. Dalam Islam, menjaga kehormatan disebut dengan infak. Setiap manusia memiliki hawa nafsu yang mendesak dirinya untuk menuruti seluruh keinginan hatinya. Oleh sebab itu, adanya infak merupakan upaya untuk menjaga kehormatan diri dan menjadi pelindung supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan tercela. Dinukil dari kitab Tazibul Akhlak, Ibnu Maskawai mengemukakan definisi infak, yaitu suatu kemampuan yang dimiliki manusia untuk menahan dorongan hawa nafsunya. Infak dapat menjadi kelebihan dalam diri manusia yang dapat mengontrol hawa nafsu melalui akal sehat yang dimilikinya. Sekian. Baik, saya akan menjelaskan salah satu ayat yang menjelaskan tentang menjaga kehormatan. Yakni terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 23 yang berbunyi walilladzina hum li furujihim hafizun, yang artinya dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Dan
adapun manfaat menjaga kehormatan. Jika menjaga kehormatan selama kita lakukan, maka akan banyak sekali manfaat yang akan didapat. Di antaranya sebagai berikut. A. Dapat melahirkan akhlak terpuji seperti sabar, tawadhu, jujur, adil, bijaksana, dermawan, dan muqannah. B. Memiliki banyak teman dan relasi yang baik. Hal ini disebabkan orang-orang di sekitar merasa nyaman, tentram, dan aman saat bersama seseorang yang menjaga kehormatannya. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Sesi tanya jawab dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1, apa keutamaan dari menjaga kehormatan? Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada apa contoh dari menjaga kehormatan dan sahih? Baik, dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dibacakan oleh saudara Rizky Ahmad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan saya akan menjawab keutamaan menjaga kehormatan. Mendapat ridho dan rahmat dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, menghindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, memiliki suri teladan yang baik. Baik, itulah jawaban dari rekan saya, dan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya yakni Fadil Adam. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu menjaga kehormatan. Contoh menjaga pandangan, menjaga kemaluannya, menjaga kesucian diri, dan menutup aurat. Itulah beberapa contoh menjaga kehormatan. Sekian saya. Jadi itulah diskusi dari kelompok 1 mengenai menjaga kehormatan. Nah, di sini kan sudah dijelaskan kan bagaimana sih menjaga kehormatan itu, DP dalil, dan juga manfaat dari menjaga kehormatan. Nah, sebelum itu kalian sudah mengerti? Sudah paham? Oke, karena pertemuan kita itu singkat ya, untuk kelompok 2, 3, dan 4 itu kita akan lakukan diskusi di pertemuan minggu depan. Nah, jadi sedikit ya menuntut dari saya, di mana kita sangat penting sekali ya untuk menguatkan keimanan kita. Dengan apa? Dengan tadi, di mana kita harus menjaga kehormatannya kita yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Ada yang tahu menjaga kehormatan? Dengan cara misalnya menutup aurat ya. Jadi menutup aurat ini sangat penting untuk menjaga kehormatan diri kita. Apalagi kita seorang muslim, apalagi kita seorang muslimah, begitu kan? Terus juga menjaga kemaluan dengan cara apa? Yaitu dengan cara tidak berpacaran ya, karena bukan bisa jadi ya, pacaran itu akan menghilangkan kehormatan kita. Begitupun dengan ikhlas ya. Ikhlas itu dimana kita itu tidak memberikan bukan tidak memberikan, maksudnya kita itu tidak mengharapkan apa-apa dari Allah kecuali ridho. Karena ridho Allah tadi ya akan mengantarkan suatu pahala bagi diri kita. Siapa sih yang tidak mau pahala? Ada yang mau pahala di sini? Ya, yaitu dengan ikhlas. Begitupun dengan sabar, ya, dengan sabar. Malu gitu kan? Malu juga itu bukan karena orang harus terusnya malu, anak malu maju di depan, tidak. Tapi kalau itu malu untuk takut terhadap Allah melakukan hal-hal keburukan. Begitu, teman-teman, kalian malu tidak mengerjakan sholat? Malu tidak? Malu. Harus malu. Nah, jadi bagaimana supaya kalian tidak malu ya? Orang harus melaksanakan sholat. Begitupun dengan juhud. Nah, juhud di sini bukan berarti orang tidak tergila dengan dunia. Kita hidup di dunia, tetapi tujuannya kita di dunia untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah. Begitu. Oke. Nanti pertemuan selanjutnya yang kita akan membahas
kali